Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Wonosari. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072205, nomor UKG 7505153000249. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi husnuzon, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dalam rangka untuk kita belajar, ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mempersiapkan diri. Silakan duduk yang rapi. Kemudian mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selesai. Hadir semua dari sekalian? Ya. Hadir ya, alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar. Oke. Hari ini, tunggu dulu ya. Materi kita adalah tentang, belum kelihatan? Oh, mana dia? Ternyata ini belum dipasang. Baiklah, untuk materi kita hari ini. Oke, bisa dibaca dari sekalian? Bisa. Ya, apa coba? Menghiasi pribadi dengan berbaik sangka. Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah menghiasi pribadi diri kita masing-masing itu dengan berbaik sangka. Oke, jadi tema pokok kita adalah tentang berbaik sangka. Ada yang tahu nama lain daripada berbaik sangka? Husnuzon. Husnuzon, bagus. Husnuzon. Kalau lawan katanya? Hah? Azan. Suuzon, oke. Kalau menurut kalian, orang yang baik sangka itu dapat pahala apa tidak? Dapat. Mana yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan? Berbaik sangka atau berburuk sangka? Baik sangka. Kira-kira kenapa? Kelompok yang sudah sana? Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ini jadi hari ini kita belajar tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan bisa dilihat di slide. Minta tolong, oke, yang sebelah sini minta tolong Izmi bacakan nomor 1. Ya. Peserta didik dapat membedakan antara berbaik sangka dan prasangka buruk melalui sebuah kasus. Oke, itu yang pertama ya. Peserta didik kalian semua diharapkan dapat membedakan antara berbaik sangka dan prasangka buruk melalui sebuah kasus.
Nanti akan ada kasus masalah yang akan kita pecahkan bersama. Oke, yang kedua minta tolong Alini. Peserta didik dapat menyusun nilai-nilai yang berkaitan dengan berbaik sangka. Oke, sudah silakan duduk. Yang kedua, tujuan kita belajar pada hari ini adalah kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menyusun nilai-nilai yang berkaitan dengan berbaik sangka. Ya, oke, lanjut yang berikutnya. Minta tolong Ulpa. Peserta didik dapat melakukan tindakan nyata untuk membantu orang lain berdasarkan prinsip berbaik sangka. Oke, terima kasih. Itu yang ketiga ya. Kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat melakukan tindakan nyata, ya, tindakan nyata untuk membantu orang lain berdasarkan prinsip berbaik sangka. Karena otomatis kalau orang berbaik sangka itu mudah untuk membantu orang, ya. Oke, jadi ini sekilas untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kenapa sih penting untuk kita mempelajari materi kita pada hari ini? Ada kira-kira yang mau memberikan jawaban? Kenapa kita perlu mempelajari berbaik sangka ini? Ada yang mau menyampaikan argumentasinya? Oke, jadi begini, perhatikan baik-baik ya. Kenapa kita penting mempelajari materi husnuzon atau berbaik sangka ini? Karena ini, salah satunya adalah manfaat daripada husnuzon ini sangat banyak. Kalau orang berbaik sangka, hatinya itu akan baik, hatinya akan bersih, kemudian tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah ada rasa benci. Karena apa? Ibaratnya begini, misalnya kacamata. Kalau kacamata itu bagus, maka yang kita lihat itu pasti akan jernih, kan jelas begitu ya. Tapi coba kalau kacamatanya di sini belepotan, ada tai sapi, tai ayam, tai kambing, semua tai. Maka yang kelihatan pasti kok kotor. Bukan orangnya yang kotor, tapi kacamatanya yang kotor. Itulah gambaran kalau orang yang husnuzon ibarat kacamatanya bersih, ya. Kalau melihat orang mudah prihatin begitu ya, mudah kasihan, membantu orang, itu orang yang husnuzon, ya. Tapi kalau orang yang suuzon, lawan katanya itu sedikit-sedikit berburuk sangka kepada orang. Orang terlambat sedikit, paling nganu ya ini. Pokoknya dalam hatinya itu, dalam pikirannya itu yang buruk-buruk saja. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu ya, kenapa kita penting mempelajari husnuzon supaya kita mendapatkan manfaatnya yang sangat banyak, begitu ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita ini ya, saya akan bentuk kelompok ya sesuai dengan tempat duduknya masing-masing pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita saksikan dulu, kita lihat untuk materi ya. Silahkan lihat, saya akan putarkan video. Oke, baiklah, mari kita perhatikan untuk materi husnuzon ya. Silahkan lihat di slide ya. Mari kita tonton. Husnuzon adalah sebuah sikap positif yang berarti berbaik sangka terhadap Allah, diri sendiri dan orang lain. Berilah husnuzon terhadap Allah, yang diantaranya dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah dan pasti ada hikmah mereka. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah sebagai Allah. Berdoa dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa doa akan dikabulkan. Kemudian husnuzon terhadap diri sendiri, di antaranya yakni berusaha untuk selalu berpikir positif, tidak pernah menyerah, maafkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah dilakukan, serta mengoptimalkan potensi diri dan mengembangkan diri. Selanjutnya, perilaku husnuzon terhadap orang lain, yakni tidak mudah menebak-nebak pikiran orang lain dan berasumsi yang negatif, beri kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri, serta menghargai pendapat dan berusaha untuk saling memahami. Dampak positif dari memiliki sifat husnuzon dan memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kesehatan mental, menarik kesimpulan, memudahkan dalam menghadapi cobaan. Itu kesimpulannya ya. Oke, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Oke, tangan ya. Tuh. Itu sekilas. Apa ini? Baiklah, setelah kita menyaksikan tadi beberapa materi terkait dengan husnuzon ya. Selanjutnya sekarang kita akan berdiskusi. Kita akan mencari sebuah solusi dari beberapa problem
atau permasalahan yang sebentar nanti akan saya bagikan per kelompok. Ada 3 permasalahan, ada 3 kasus. Yang 3 kasus ini silahkan kalian menganalisa permasalahannya seperti apa. Kemudian setelah itu cari solusinya seperti apa. Ya, oke. Untuk permasalahannya silahkan lihat di slide di LKPD. Oke, yang pertama ini, perhatikan. Nah, yang pertama skenarionya seorang siswa baru yang bernama Andi sering terlihat menyendiri di sudut kelas. Ya, dia sering menyendiri di sudut kelas ya. Andi ini. Beberapa siswa lain terlihat berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk Andi. Nah, pertanyaannya, mengapa Andi sering menyendiri? Nah, kemudian apa yang mungkin dirasakan oleh Andi? Apa yang dapat dilakukan teman-teman sekelas untuk membuat Andi merasa lebih diterima? Dia kan masih baru, mungkin menyendiri, terus dia kasihan begitu. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Nah, silahkan kalian pecahkan masalah itu. Kalian analisa terlebih dahulu, kenapa kira-kira terjadi seperti itu. Kemudian setelah itu kalian cari solusinya. Ya, ceritanya nanti kalian ingin mencari solusi supaya siapa namanya tadi? Andi itu jangan sampai dia murung sendiri, kasihan ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, skenarionya sebuah tugas kelompok diberikan kepada siswa, kepada peserta didik. Salah satu anggota kelompok yang bernama Budi ya, selalu terlambat ya dalam menyelesaikan tugasnya, terlambat terus. Anggota kelompok yang lain mulai merasa kesal dan menyalahkan Budi atas keterlambatannya. Nah, ya, jadi mereka terlambat gara-gara siapa? Budi, kan kerja kelompok kan? Ya, gara-gara si yang 1 orang, jadi semua ikut terlambat begitu. Akhirnya teman-teman yang lain sudah mulai kesal begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang mungkin menjadi alasan Budi selalu terlambat? Mau cari tahu kan, kenapa dia selalu terlambat ini? Bagaimana seharusnya anggota kelompok lain menanggapi situasi tersebut? Ya, bagaimana cara mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik kalau melihat kasusnya tadi itu? Karena semua pasti ada cara penyelesaiannya kan? Oke, nanti itu untuk kelompok 2, silahkan cari diskusikan alasannya kira-kira apa, ya. Kemudian cari solusinya. Yang terakhir untuk kelompok 3, ya, permasalahan yang akan kalian diskusikan. Oke, skenarionya selama ujian Cici, ini namanya, Cici terlihat mencontek jawaban dari teman sebangkunya. Ya, seorang teman lain melihatnya dan kemudian melaporkan kepada guru. Cici merasa sangat malu dan sedih, dilaporkan oleh temannya ya. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus didiskusikan oleh kelompok 3. Mengapa Cici mungkin mencontek? Nah, apa kira-kira alasannya? Berikutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh teman yang melihat Cici mencontek? Apakah sebenarnya harus ditegur dulu atau bagaimana begitu kan? Atau langsung dilaporkan? Silakan didiskusikan. Terakhir, bagaimana cara membantu Cici agar tidak mengulangi perbuatannya? Ya, jadi ini yang kalian diskusikan. Oke, ya silahkan sambil dilihat di LKPD ya, bahwa ini permasalahan-permasalahan yang harus kalian diskusikan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Dari kasusnya tadi sudah jelas ya. Tinggal silahkan waktu sepenuhnya Pak Guru berikan kepada kalian untuk mendiskusikan jawabannya. Silahkan. Ya, ini kelompok. Silahkan diskusikan, cari untuk permasalahannya itu apa. Kemudian solusi untuk permasalahan yang ada itu seperti apa. Silakan kalian diskusikan itu, kalian rembukkan ya. Ya, silakan dirembukkan, didiskusikan dari permasalahan tadi ya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan saja. Tadi masalahnya apa tadi untuk kelompok 2? Budi ya, kenapa Budi? Ya, jadi ini harus kerja kelompok ya, jangan seperti Budi. Nah,
Andi mungkin merasa tidak nyaman atau gugup di lingkungan. Apa lagi ya kira-kira? Kenapa? Ah, begitu. Nanti ulang di situ lagi. Cici merasa semakin malu. Belum tulis. Belum tulis. Nah, gimana ini? Nah, oke. Cari solusi untuk Andi yang menjadi siswa baru ya, kelihatan murung. Bagaimana kira-kira? Cari latar belakangnya apa, baru solusinya seperti apa. Oke, kalau sudah tinggal disalin ke teman-temannya. Nanti satu orang saja yang maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Oke. Ya, Mak. Oke, baiklah. Saya rasa untuk diskusi penyelesaian masalahnya sudah cukup ya. Jadi sekarang silakan bersiap-siap untuk ketua kelompok untuk berdiri dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Kita mulai dari kelompok berapa ya? Kita supaya berurutan kita mulai dari kelompok 1 ya. Silahkan ketua kelompok 1 silahkan berdiri dan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan jawaban untuk masalah 1, yaitu Andi yang menyendiri. Analisis, Andi mungkin merasa tidak nyaman atau gugup di lingkungan baru. Ia mungkin belum menemukan teman yang sefrekuensi atau merasa berbeda dari teman-teman sekelasnya. Perilaku teman-teman yang berbisik dan menunjuk bisa membuatnya semakin merasa terisolasi. Solusinya, mendekati Andi. Seperti ajak Andi untuk bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ia minati. Tunjukkan bahwa kita peduli dan ingin berteman dengannya. Kedua, berkomunikasi dengan baik. Ajak Andi untuk berbicara secara pribadi dan tanyakan apa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dengarkan dengan empati apa yang ia sampaikan. Ketiga, mengubah persepsi. Ajak teman-teman sekelas untuk mengubah persepsi mereka tentang Andi. Jelaskan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita harus saling menghargai perbedaan. Yang terakhir, menciptakan suasana yang inklusif. Buat kelas menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Hindari perilaku yang dapat membuat orang lain merasa dikucilkan. Mungkin hanya itu. Dari kelompok lain, kira-kira ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Ya, silakan. Itu tadi dari kelompok 1 ya, sudah menyampaikan akar masalahnya apa, kemudian tawaran solusinya apa. Sudah tadi ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Saya. Oke, silakan. Baiklah, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah sangat bagus, dan saya ingin menambahkan sedikit. Seharusnya ada teman Andi yang berinisiatif atau berempati untuk melaporkan masalah tersebut pada guru, dan guru tersebut bisa memberi semangat atau dukungan kepada Andi. Oke, jadi tangan ya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, itu tadi penampilan dari kelompok 1 sudah kita dengarkan. Akar masalahnya apa, kemudian solusinya apa, begitu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi terkait dengan masalah 2. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang jawaban untuk masalah 2. Budi yang selalu datang terlambat. Analisis, Budi mungkin memiliki alasan tertentu mengapa ia selalu terlambat, seperti masalah keluarga, kesulitan memahami materi, atau tentang motivasi. Menyalahkannya tanpa memahami situasinya tidak akan menyelesaikan masalah. Solusinya, pertama, mencari tahu alasannya. Cobalah berbicara dengan Budi secara pribadi dan tanyakan apa yang menyebabkan keterlambatannya. Dengarkan dengan empati dan tanpa menghakimi. Kedua, menawarkan bantuan. Jika Budi mengalami kesulitan, tawarkan bantuan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. Misalnya, jika ia kesulitan memahami materi, ajak ia untuk belajar bersama. Ketiga, membagi tugas secara adil. Bagi tugas kelompok secara merata agar beban kerja setiap anggota seimbang. Baiklah, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya atau menambahkan. Silakan dari kelompok 3 menambahkan. Saya menghargai usaha, jangan hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga menghargai usaha yang telah dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Sekian. Oke, itu ya. Untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1 karena telah menambahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya. Ya baiklah, alhamdulillah sudah kita lihat penampilan dari kelompok 2 yang menyampaikan akar masalah ya. Kemudian juga solusi terkait dengan permasalahan siapa tadi? Budi ya, yang sering terlambat itu ya. Kemudian juga ditambahkan oleh kelompok 1 tadi. Oke. Selanjutnya kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Kepada kelompok 3 disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami terkait dengan jawaban untuk masalah 3, yakni Cici yang mencontek. Analisis, Cici mungkin merasa tertekan dengan tuntutan akademik atau takut gagal. Mencontek bisa menjadi cara baginya untuk mendapatkan nilai yang baik dan cepat. Solusi, berbicara dengan Cici. Ajak Cici untuk berbicara secara pribadi dan tanyakan apa yang membuatnya terdorong untuk mencontek. Beritahu bahwa kita peduli padanya dan ingin membantunya. 2. Menawarkan bantuan. Bantu Cici untuk memahami materi pelajaran yang dengan lebih baik. Ajak ia untuk belajar bersama atau mencari tutor. 3. Melaporkan kepada guru. Jika masalahnya serius, laporkan kepada guru agar Cici dapat mendapatkan bantuan yang lebih profesional. Namun lakukan dengan cara yang bijaksana dan tanpa membuat Cici merasa semakin malu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Saya. Oke, silakan Rani. Berikan dukungan moral kepada Cici dan yakinkan dia bahwa ia mampu mencapai kesuksesan dengan usaha sendiri. Dengan usaha sendiri. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mau menambahkan hasil presentasi kami. Sekian dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya demikianlah ya penampilan dari kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan ya untuk kita semua. Oke, sudah cukup. Baiklah adik-adik sekalian, jadi setelah kita berdiskusi tadi ya mencari akar masalah dan solusi jalan keluar dari 3 permasalahan. Permasalahan dari 1 tadi bernama Andi selaku siswa baru yang merasa terkucilkan dari teman-temannya ya. Nah, kemudian kita dengar tadi bisa saja dia merasa beda dengan temannya seperti itu, maka ada banyak solusi disampaikan oleh kelompok 1 tadi ya, dengan cara mengajaknya bergaul begitu ya, dan seterusnya. Begitu juga kelompok 2. Kelompok 2 tadi yakni tentang siapa tadi kelompok 2? Budi ya. Budi yang biasa terlambat. Nah, kemudian ada dari kelompok 2 menyampaikan akar masalahnya apa, solusinya seperti apa. Begitu juga yang terakhir dari kelompok 3, yakni permasalahan dari Cici ya, yang sering mencontek. Nah, kalau boleh saya akan tarik garis merah dari keseluruhan tadi itu ya, bahwa setiap kita melihat kekurangan seseorang, jangan dulu buru-buru kita menyalahkan begitu ya. Cari tahu dulu begitu ya. Cari tahu dulu. Seperti itu dia. Cari tahu. Setelah tahu kemudian kita berniat untuk membantu. Kayak tadi kan siapa tahu dia merasa tidak enak karena orang baru kan biasa begitu. Nah, setelah kita ajak bicara, lama-lama dia enak dengan kita begitu. Begitu juga yang terlambat-terlambat tadi, jangan sampai dia terlambat. Kenapa? Gara-gara mungkin pernah dia bekerja tidak terlambat tapi pekerjaannya tidak dihargai begitu kan, biasa kan begitu ya. Kalau kita tidak dihargai, kita sudah usaha misalnya ini buat apa begitu, usaha kita tidak dihargai, lama-lama kita tidak mau begitu. Kenapa? Buat apa, kan tidak dihargai. Begitu kurang lebih ya, seperti itu. Begitu juga tadi yang terakhir, masalah daripada Cici yang mencontek itu, jangan-jangan memang dia dalam dirinya itu ada ketidakpercayaan diri. Nah, maka selaku temannya kita sampaikan bahwa semua orang itu berhak untuk sukses ya, dengan caranya masing-masing. Jadi tidak boleh kita harus terpaku dengan orang lain. Kalau namanya orang mencontek itu kan dia membeu, hanya mengikuti orang ke kanan dia ke kanan, orang ke kiri dia ke kiri, orang nyemplung dia nyemplung, orang terbakar dia tidak punya prinsip begitu ya. Tapi kalau orang percaya diri, sudah walaupun nilai saya berapa saya akan kerjakan. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adik-adik sekalian, untuk pelajaran kita, materi kita tentang husnuzon, tentang berbaik sangka ini sudah berakhir ya. Tapi sebelumnya kita akan menyimpulkan terlebih dahulu. Tapi sebelum Pak Guru yang memberikan kesimpulan, silahkan ada di antara adik-adik yang punya kesimpulan, silahkan. Baik itu dari masalah 1, masalah 2, masalah 3, atau secara keseluruhan, apa yang bisa kalian simpulkan? Silahkan. Oke, silahkan siapa? Oke, Hilda. Jangan pernah melihat orang dengan kacamata keburukan. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke ya, jangan pernah melihat orang dengan kacamata keburukan. Bagus. Selanjutnya ada lagi? Oke, Pija, silahkan. Mantap. Taruh di atas. Orang baik pasti akan selalu berprasangka baik. Tepuk tangan ya. Ya, jadi itu ya dari Pijah ya. Orang baik selalu berprasangka baik. Mantap, luar biasa. Masih ada lagi? Oke, Afdal, silahkan. Apa tadi? Dengan husnuzon, hati kita akan selalu tenang. Oke, tepuk tangan ya untuk Afdal. Ya, itu dari Afdal. Apa tadi Afdal? Dengan husnuzon, hati kita akan selalu tenang. Oke, jadi itu kesimpulan dari kalian sungguh sangat bagus. Dengan husnuzon, hati akan selalu tenang. Orang baik akan selalu berpikiran baik atau berprasangka baik. Dari Wilda tadi apa tadi ya? Jangan pernah melihat orang dengan kacamata
keburukan. Nah, itu memang sudah tersimpulkan dari kalian semua ya, bahwa nilai-nilai husnuzon berbaik sangka itu adalah hatinya sangatlah lapang sekali, melihat siapapun itu dengan kacamata kasih sayang. Oleh karena kasih sayang, sama halnya dengan baginda Nabi ya, ketika beliau dilempar malah apa? Beliau mendoakan orang tersebut, bukan beliau membalas. Ketika malaikat menawarkan untuk membalas penduduk Taif yang melempar Nabi pada waktu itu, Nabi mengatakan apa? Oh, mereka tidak tahu. Malah didoakan, ya Allah berikanlah mereka petunjuk. Kenapa Nabi seperti itu? Karena Nabi memiliki husnuzon yang sangat tinggi. Nah, kita diajarkan seperti itu. Maka kalau kita ingin mengikuti jejak Nabi supaya kita mulia, istimewa seperti Nabi, mari kita tanamkan salah satu yang diajarkan Nabi, yakni husnuzon, berbaik sangka ya. Nah, jadi berbaik sangka ini kepada siapapun, ke orang tua kita di rumah, jangan kita cepat berburuk sangka. Ke guru-guru kita, ke teman-teman kita ya. Kalau seperti itu maka hati kita akan tenang, damai, dan bahagia. Barangkali itu ya. Oke, selanjutnya kita akan refleksi terlebih dahulu. Ya, bagaimana perasaan adik-adik setelah kita belajar materi husnuzon pada hari ini? Oke, senang ya, senang ada apa? Ada pengalaman baru terkait dengan husnuzon. Kalau yang terkait dengan masalah tadi, apa yang kalian dapatkan? Ya, pelajaran ya. Ya, bahwa ini saya juga merasa sangat senang melihat kalian tampil tadi mempresentasikan sudah sangat bagus. Yang lain juga tadi ada yang menambahkan ya. Kalau dari masalah itu begini ya. Namanya hidup, selama kita hidup, selama itu pula kita akan ada masalah. Maka tadi itu kalian sedang belajar untuk menyelesaikan masalah. Tapi ingat, cara menyelesaikan masalah yang pertama dulu harus husnuzon dulu ya. Jangan langsung gerasak gerusuk langsung. Iya memang dia begitu ya. Jangan ya, itu tidak bagus. Nah, jadi itu yang apa namanya membuat saya juga senang dengan pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar untuk mencari solusi atau permasalahan dari 3 masalah yang tadi itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nah, ini ya materi kita. Jadi ini. Ya, menghiasi pribadi dengan berbaik sangka ya. Jadi kalau kita sudah menghiasi, makanya judul kita hari ini menghiasi ya. Kalau kita berbaik sangka itu kita menjadi orang yang terhias. Kalau orang yang dihias itu biasanya jadi indah atau jadi jelek? Nah, jadi salah satu hiasan terindah bagi manusia itu adalah apa? Berbaik sangka. Itu yang akan membuat dia bahagia, ya? Oke, sebelum kita tutup, ya silahkan persiapkan buku dan pulpen semua. Ya, kita akan asesmen dulu akhir. Silahkan persiapkan. Oke, silahkan sebelum kita akhiri, ini ada soal, silahkan dijawab ya. Cuma ada 2 jenis soal. Yang satu pilihan ganda, hanya ada 2 soal di sini. Ya, kemudian di bawahnya ada soal uraian. Oke, ada dua soal. Silahkan dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau kalian memperhatikan dengan baik materi dari awal, ya udah kalian akan bisa menjawabnya. Paling 2-3 menit selesai nih. Oke. Nah, sekarang amalkan yang tadi ya. Kerja sendiri-sendiri kalau ini. Ya, tidak boleh lihat jawaban orang lain ya. Harus percaya diri. Setiap orang bisa sukses dengan caranya sendiri, dengan hasil usaha sendiri. Jangan mencontek. Nah, oke, yang sudah silahkan. Ada yang sudah? Dikumpulkan yang sudah ya. Oke. Ya. Mana yang lain? Oke.
Oke, jadi setelah saya periksa, alhamdulillah rata-rata semuanya sudah di atas standar ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Oke. Punya nanti silakan diambil ya. Untuk pembelajaran kita hari ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi materi kita ini adalah materi yang sangat sangat bagus. Nah, setiap orang yang mau bahagia, kalau sudah ada ini nilai husnuzon, pasti dia akan bahagia. Apalagi husnuzon itu kan ada tiga ya, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada orang lain. Nah, itu harus ada itu. Kalau sudah ada husnuzon, yakin dan percaya, pasti kita akan tenang. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dalam kondisi apapun, ya pasti kita akan tenang, bahagia. Oke. Saya kira cukup untuk pembelajaran kita untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan supaya semakin menambah, melekat lagi pemahaman kalian tentang husnuzon. Jadi Pak Guru akan berikan PR satu saja ya. Carikan satu buah kisah atau cerita yang di dalamnya memuat kisah tentang orang yang husnuzon. Ya, nanti bisa kalian cari di internet atau di buku di mana saja, silahkan ya. Satu lembar nanti minggu depan kumpulkan ke Pak Guru. Bisa dipahami nih? Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua baik-baik. Mari kita tutup dengan berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Al-Fatihah. Oke, selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.